Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan laporan tugas akhir pemrograman berorientasi objek. Jadi kalau kelompok kami memilih judul yaitu catatan harian berbasis desktop dengan nama Scriptpad. Langsung ke kelompok. Perkenalkan, nama saya Nanto Cahaya Pramadani dengan NIM akhir 2007. Saya Advenito Renar Janoma dengan NIM akhir 2094. Dan saya di nomor Latif dengan NIM akhir 2080. Langsung saja ke pendahuluan. Nah, jadi di latar belakang ini, kegiatan mencatat telah lama menjadi bagian integral dari kehidupan manusia, berfungsi sebagai sarana untuk mengabadikan ide-ide cemerlang yang terlintas merekam jejak aktivitas harian yang membentuk alur hidup hingga merancang peta rencana masa depan yang terstruktur. Catatan dalam berbagai bentuknya membantu kita untuk merefleksikan pengalaman, mengorganisir pikiran, dan melacak perkembangan diri. Namun di era digital yang serba cepat ini, ketergantungan pada media kertas untuk mencatat mulai terasa kurang selaras dengan tuntutan efisiensi dan kesadaran lingkungan. Jadi tujuan kami membuat program ini untuk menggunakan aplikasi Scriptpad menawarkan sebuah solusi yang memudahkan pencatatan aktivitas harian secara digital, efisien, dan ramah lingkungan. Aplikasi ini diharapkan bisa menggantikan pencatatan pada kertas yang kaku dan tidak sesuai dengan kebutuhan di zaman modern ini. Dengan Scriptpad, pengguna dapat dengan mudah menulis, menyimpan, mengedit, dan mengelola catatan hariannya secara sistematis dan terstruktur. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya itu batasan masalah. Nah, dalam masalah ini, yang pertama yaitu fungsi CRUD ini untuk catatan teks. Nah, aplikasi hanya mendukung fungsi dasar pencatatan berupa create, read, dan update dan delete untuk CRUD untuk data teks. Nah, tidak. Yang kedua yaitu pengguna tunggal atau single user. Nah, aplikasi bersifat personal dan hanya bertujuan untuk satu pengguna tanpa sistem login multi-user. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu penyimpanan lokal menggunakan database. Nah, data catatan akan disimpan secara lokal menggunakan database Postgres atau SQL. Nah, yang keempat yaitu platform desktop Windows. Nah, aplikasi hanya berjalan pada sistem operasi Windows dan dikembangkan menggunakan C# dengan Windows Form. Yang kelima yaitu antarmuka pengguna sederhana. Nah, antarmuka ini dirancang menggunakan kontrol standar dari WinForm dengan pendekatan sederhana, intuitif, dan mudah digunakan. Yang keenam yaitu keamanan data sederhana. Nah, sistem keamanan hanya mencakup proteksi dasar seperti persembunyian data dan password lokal jika diterapkan. Nah, selanjutnya yaitu untuk rancangan sistemnya, yaitu untuk struktur data, yaitu di tabel user itu terdapat kolom user ID dan tipe datanya integer dan keterangannya itu primary key dan kolom kedua yaitu username dan tipe datanya varchar. Nah, ini untuk digunakan untuk login. Kolom ketiga yaitu password. Nah, di sini tipe datanya yaitu varchar yang keterangannya itu password yang sudah dihas untuk keamanan. Kolom berikutnya yaitu email dan tipe datanya varchar untuk email pengguna dan kolom selanjutnya yaitu create ad, tipe datanya date time untuk waktu pembuatan akun. Selanjutnya itu ada tabel notes dengan kolom yaitu ID dengan tipe data integer. Selanjutnya itu ada kolom title dan tipe datanya teks dan kolom konten dan created dan tipe datanya yaitu date time dan kolom modified dengan tipe data date time. Dan yang terakhir yaitu ada kolom user ID dengan
type data integer. Next. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan dengan rekan saya. Ini di selanjutnya ada user story. Nah, user story di sini hanya satu, yaitu pengguna. Bisa dibagi 5 bagian, yaitu pertama registrasi, login, lalu kelola pencatatan, menghapus catatan, lalu logout. Nah, di yang pertama yaitu registrasi. Di sini saat pertama kali membuka aplikasi, pengguna harus membuat akun untuk pertama kalinya agar bisa dimasukkan ke database dan disimpan oleh aplikasi. Lalu kedua yaitu adalah login. Di situ setelah pengguna memiliki akun, pengguna harus memasukkan username dan password sesuai pada database atau yang sudah diregistrasi tadi agar bisa masuk ke dalam aplikasi. Nah, setelah pengguna login, akan lanjut ke kelola pencatatan, yaitu pengguna bisa mengelola catatan milik pengguna sendiri untuk menulis atau mengedit jika selesai menulisnya. Lalu selanjutnya yaitu menghapus catatan. Pengguna bisa menghapus catatan yang sudah dibuatnya jika pengguna merasa sudah tidak diperlukan lagi. Lalu yang terakhir yaitu adalah logout. Pengguna bisa melogout dari akun pengguna jika sudah selesai menggunakan aplikasi. Pengguna saat logout akan diarahkan kembali ke interface login agar pengguna saat selanjutnya ingin menggunakan aplikasi lagi bisa langsung memasukkan password dan username pengguna. Mungkin bisa dilanjutkan dengan saya. Jadi ini untuk rancangan basis datanya atau IRD-nya. Jadi terdapat 9 entity. Yang pertama adalah entity user, di mana dalam entity user ini mencakup atribut user ID, username, password, dan create. Kemudian entity nodes mencakup atribut node ID, user ID, title, content, create, update, archive, dan favorite. Kemudian entity kategori di sini mencakup kategori ID, user ID, kategori name, dan juga deskripsi. Kemudian entity attachments di sini mencakup attachment ID, node ID, file name, file path, file type, dan upload. Dan entity node text terdapat atribut node ID dan tag ID. Dan entity text ini mencakup tag ID, user ID, dan tag name. Lanjut ke entity template. Di sini dia mencakup template ID, user ID, name, content, dan create. Dan di settings, di sini mencakup setting ID, user ID, key, dan value. Untuk node history, atributnya terdapat history ID, node ID, content, dan change. Mungkin bisa lanjut ke programnya saja. Share screen, Bang. Nah, baik, untuk implementasinya di sini terdapat registrasi dan login untuk form awal. Nah, di sini coba kita implementasikan. Nah, di sini misal kita mau registrasi
dengan password 900. Jika sudah maka jika sudah registrasi maka dia akan melanjutkan untuk menginput secara otomatis untuk username. Nah, username-nya dan langsung kita masukkan passwordnya. Nah, jika sudah, maka tampilannya kurang lebih seperti ini. Nah, sebelumnya yang tadi kan sudah dimasukkan password dan username. Nah, maka secara otomatis dia akan menyimpan data dari password dan username yang sudah kita buat tadi. Nah, di sini sudah tertera yaitu username ada Tino dan passwordnya yaitu 900. Nah, selanjutnya yaitu di sini ada tampilan lihat catatan dan ini daftar. Nah, di sini misal kita masukkan judul catatan yaitu misal saya suka ngoding. Misal ngoding, kita di sini masukkan isinya yaitu misal. Nah, di sini untuk tampilan tanggalnya dia akan otomatis ya dengan tanggal yang kita masukkan isi dari isi catatan tersebut. Dan jika sudah langsung saja kita simpan. Nah, di sini jika kita sudah menginput semua, maka secara otomatis di database-nya ini dia sudah tersimpan otomatis. Nah, contohnya seperti ini. Nah, di sini dia sudah bertambah dengan judul saya suka ngoding dan isinya ngoding itu seru dengan tanggal 15 bulan 6 2025. Nah, kurang lebih implementasinya segitu. Nah, mungkin lanjut ke bagian kode programnya. Baik, untuk yang pertama yaitu mengenai kode program ini. Kode program form 1. Nah, di mana menggunakan using npgsql ini agar bisa menggunakan atau mengoneksikan database dari pgadmin ke Visual Studio-nya. Nah, dengan menggunakan namespace-nya yaitu apk scriptpad. Nah, di sini untuk metodenya yaitu menggunakan private string connection yaitu untuk di sini untuk mengoneksikan database-nya dengan memasukkan nama database dan username Postgres dan password-nya. Nah, misal di sini kan database-nya apk scriptpad db. Nah, jadi harus sama sesuai dengan nama database-nya yang mau dimasukkan ke Visual Studio-nya. Nah, di sini untuk metodenya yaitu yang pertama ada private void button register click. Di sini jika menekan tombol button yang terdapat di register itu setelah register, nah di sini menggunakan message box show. Nah, jika kita tidak menginputkan
ini di registrasi, dia akan memunculkan tulisan semua file registrasi harus diisi, atau misal salah, dia akan menampilkan error registrasi. Nah, jika passwordnya benar, jika passwordnya tidak sama atau konfirmasinya tidak sama dengan password yang mau dibuat tadi, nah maka dia akan menampilkan password dan konfirmasi password tidak cocok dan error registrasi. Selanjutnya yaitu dengan using NPGS connection count ini, dia memeriksa apakah username itu sudah ada atau belum di database-nya. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu penjelasan singkat mengenai program di 1. Mungkin selanjutnya yaitu di program form 2. Bakal dilanjutin mungkin kepada rekan saya. Baik, saya lanjutkan. Di form kedua ini, pertama kode public partial class form 2, form jadi profil form 2, login username itu jika sudah login, nanti akan muncul pesan selamat datang di aplikasi Scriptpad. Selanjutnya untuk konstruktor dengan parameter username, untuk metode untuk setiap formnya agar tidak tertutup otomatis, jadi form start position, lanjut ke form border style. Form border style is maximize box sama dengan true. Kemudian di the window state, for window state normal, ini bisa ke bawah. Kemudian untuk if void form load object bawah lagi. Ini memastikan form visible aktif, dan console button form berhasil dibuat untuk user yang sudah login. Nanti akan muncul jika salah memasukkan password, akan error saat membuat form. Lanjut ke bawah. Dan di private file buat button daftar catatan, untuk panel konten kontrol, tulisan isi panel levar tambah, untuk nambah catatan tambah dialog style. Oke, mungkin selanjutnya yaitu mengenai program CS-nya. Nah, di sini untuk program CS-nya yaitu yang pertama, using APK Scriptpad ini pastikan nama namespace-nya harus sama dengan namespace seperti di form 1 dan form 2 dan seterusnya. Nah, di sini static class program ini dia
secara otomatis akan menampilkan atau secara logikanya, yaitu, untuk menginisialisasi database. Nah, jika if login from dan show dialog ini, jika login berhasil ke form 1, dia akan mengembalikan dialog result atau G. Nah, selanjutnya aplikasi run ini dia akan otomatis menjalankan form 2. Nah, jika gagal, dia akan otomatis menutupkan form 1 tanpa dialog resolve. Nah, selanjutnya itu ada kode program bagian UC daftar dan catatan. Bisa dilanjutkan dengan teman saya. Cek cek. Ya, dilanjutkan saya dari dari switching NTG SQL ini tadi memastikan input dari aplikasi ke database. Itu ada yang pertama yaitu push. Kita ini bisa catatan yaitu untuk menampilkan catatan lalu ada catatan dengan connected string, zero host, local host itu untuk masuk dan untuk mengoneksikan dari aplikasi ke database-nya. Lalu di bagian Baik, izin menjelaskan. Nah, di sini isi daftar catatan ini dia itu untuk uh, untuk ini untuk menginput seperti tadi isi catatan, judul catatan dan date time atau tanggalnya itu. Nah, di sini menggunakan metode yaitu tampilkan catatan. Nah, di sini pertama kita tuh harus mengoneksikan database-nya. Nah, di sini untuk username-nya yaitu ada Postgres dan password yang kita gunakan untuk database-nya. Nah, database-nya yaitu Scriptpad sama dengan database yang kita gunakan di pgadmin ini. Nah, kayak begini. Nah, selanjutnya itu isi tambah catatan CS. Nah, di sini sama seperti daftar catatan sama seperti daftar catatan. Nah, dia itu menggunakan database juga. Nah, di sini database-nya itu menggunakan nama yaitu isi catatan. Nah, di sini kurang lebih ini nama database-nya yang tadi kita buat. Nah, di sini kan untuk mengecek data-data yang sudah dimasukkan tadi seperti judul, isi, dan tanggalnya. Kurang lebih seperti itu penjelasan mengenai kode program dari kelompok kami.
Mohon maaf apabila ada kurang. Sekian dan terima kasih.